Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online GPI Anugerah. Saya percaya hari ini penuh dengan kasih. 14 Februari, gak cuma hari ini tapi setiap hari kita dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita mari bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur apapun keadaannya, apapun yang sedang kami rasakan, kami percaya di dalam hidup kami kasih penyertaan Tuhan senantiasa gak berubah di dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari kasih-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau merayakan kasih-Mu, kami mau bersuka cita untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Gak sedetik pun Kau lewatkan Tuhan kebaikan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, beracara dari awal sampai akhir, biar kami menyembah Tuhan dari dasar hati kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, amin. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau tundukkan kepala. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari sembah Dia, ku sembah. Amin. Ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari naikkan syukur, buka tangga. Ku sembah
muliakan. Mari sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, segenap hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, karena kasih-Mu teramat baik buat setiap kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Biarlah mulut kami meninggikan-Mu Tuhan. Oh, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Mari naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Tiara maya rada basi karaya rada maya. Haleluya. Engkau Raja yang Segenap hati kami menyembah-Mu. Mari naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu. Dialah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang indah, Kau Allah yang manis. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang-Mu. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati, oh, yang terluka. sungguh indah Kau Indah Kau Tuhan, berlindung. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan
pengagungan bagi Dia. Beri pengagungan bagi Dia. Kami mau buka ibadah ini, kami mau rayakan kasih-Mu buat setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia Allah yang baik bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Karena Dia Allah yang besar dan layak dipuji. Kita mau bertepuk tangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau memuji Tuhan. Besarlah Dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung Dalam naungannya Dialah. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besar, besarlah Tuhan dan layak besar. Namanya Kekallah kuasanya. Aman berlindung. dalam Katakan naungannya. Dialah. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Pujilah. Lah Tuhan Terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpuji, pujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah berkata. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. terpujilah Tuhan, Terbukti kuasanya, Yesus Allah. Sekali lagi ya, kita katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Oh, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. terbukti kuasanya, Yesus, Yesus Allah berkata. Yesus Allah, Yesus Allah berkata. Yesus Allah, Yesus Allah berkasa. Kita mau sambung pujian kita, karena Dia Allah yang baik bagi kita. Amin. Woo. Dia sungguh baik. Amen. Dia sangat baik. Yesus
bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jesus, He's so good to you, and He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to me. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Amin. Dia Allah yang perkasa buat hidup kita, amin. Amin, Dia Allah yang... Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita karena begitu besar kasih-Nya, Dia selamatkan kita. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah Bagi dunia karyamu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa Amin. selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada tanding. Yesus Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar buat kita. Amen. Begitu besar, begitu besar kasih yang bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Mari angkat tanganmu, katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau
Yesus Tuhanku. Mari katakan Yesus Tuhanku. Amen. Karena Dia Yesus Tuhan kita yang ajaib. Dia Allah yang besar, yang kasihnya besar banget buat kita. Melebihi kasih manusia. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu dalam setiap hidup kami. Kuasai mata kami Tuhan, biar kami selalu memandang kebaikan-Mu. Kuasai lidah bibir kami Tuhan, supaya yang kami ucapkan selalu benar dan baik tentang Engkau. Karena apapun musim hidup kami, saat ini mungkin musim pandemi. Kami tahu di segala musim hidup kami, Tuhan selalu ada buat kami dan Tuhan besar. Ajar kami buat selalu lihat kalau Tuhan tuh besar, lebih besar dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kebesaran-Mu,
melihat kebaikan-Mu. Mari sembah Dia. Masa depan kami, Kaulah gunung batuku, kota benteng diselamatkan. Allahku yang penuh kasih, Allahku sungguh kami sukacita. percaya Allahku kami di tangan-Mu, kami Allahku di keselamatanku, hati-Mu Tuhan. Allahku yang Karena Kau menolongku. tinggalkan kami Aku sendiri. siapa-siapa kalau tanpa Yesus. Percaya Pimpin Allah yang langkahku Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu. Kasih-Mu cukup bagiku, Kasih-Mu cukup bagiku, Kasih-Mu menyelamatkanku. Oh Tuhan, Kau angkatku, Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Aku biji mata-Mu, sedangkan Kau biarkan aku terjatuh. Haleluya. kami bermasuk bagi Kau angkat tanganku dengan tangan kasih-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau ampuniku, Kau selamatkanku, Kau jadikan aku baru. Engkau Allah Ya maya rada yang masyarakat, maya rada masikara, yang mana ya rada masikara, maya Tak rada pernah maya. tinggalkan Ini kiri ini ya rada si mari berbahasa roh. masa Haleluya, kiara maya rada masikara, maya rada baya baya, mana ya rada masikara ya. Ini kiri ini ya rada masikara, maya rada masikara ya rada Yesus baya. yang Ya rada masikara, maya rada disembah, masikara ya rada maya rada masikara ya. Engkau dahsyat, tak pernah tinggalkan. Kita mau ke satu pujian dengan lirik yang begitu indah. Kalau Dia selamatkan kita karena kasih-Nya, karena anugerah yang begitu besar buat setiap kita. Sing praise, how sweet the sound that sings around like musik memuji Tuhan. Oh, amazing grace. Oh, sadari kalau Dia begitu besar buat kita. Oh,
Amazing grace, amazing grace, how sweet, begitu manis Tuhan anugerah-Mu. Amin. Yang selamatin sampah kayak aku Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib berbicara Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita bisa beribadah itu karena kemurahan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik buat kita. Mari saya ajak saudara berdoa sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kami bisa beribadah, mendengar kebenaran firman Tuhan itu karena kemurahan anugerah-Mu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya. Tuhan menolong, memberkati telinga kami, memberkati hati kami, bahkan memberkati perkataan-perkataan daripada hamba-Mu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bisa bertemu maupun di dalam online ini ya bukan karena kekuatan kegagahan kita, tapi semua anugerah Tuhan. Ya, saudara, hari ini bertepatan dengan Valentine, kemudian ya minggu-minggu ini ya Imlekan sudah dilaksanakan oleh terutama orang-orang Chinese ya. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan baik dengan Valentine maupun dengan Imlek ini, yaitu tentang melayani, saudara. Kata melayani ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak bisa terlepas daripada diri manusia. Ya, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian. Ya, oleh sebab itu manusia harus saling melayani satu dengan yang lain. Nah, saudara, kita mau belajar dan kita mau sadari yang pertama di dalam hal melayani ini yaitu tentang definisi daripada melayani. Ya, melayani adalah melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya. Jadi definisi daripada melayani itu melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, artinya kalau kita melihat daripada definisi ini bahwa melayani itu merupakan satu kewajiban, ya, merupakan satu hal yang harus dikerjakan. Jadi artinya kita tidak bisa tidak melayani di dalam kehidupan ini. Semua orang harus melayani karena manusia tidak bisa hidup sendirian di dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu saudara sadari, bahwa melayani itu adalah sesuatu yang harus, yang wajib gitu ya. Nah, yang kedua saudara-saudara, kita mau belajar bahwa melayani itu akan mempengaruhi ya kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita. Jadi sadari bahwa melayani itu adalah mempengaruhi saudara sukses atau tidaknya di dalam hidup ini. Itu dipengaruhi dengan bagaimana saudara melayani sesama saudara. Ya, tentu kalau kita melayani dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita melayani dengan tidak baik, maka akan kekacauan, maka akan konflik, maka akan merasakan tidak damai sejahtera. Ya, suami, nah sebagai contoh misalnya kalau suami tidak melayani istrinya dengan baik, ya, atau sebaliknya istri tidak melayani suami dengan baik, saudara, ya, atau bukan hanya suami istri, tetapi semua orang, ya, kalau dia tidak melakukan melayani dengan baik, pasti akan terjadi konflik, akan terjadi persoalan, masalah, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan suatu pengajaran yang luar biasa di dalam melayani ini. Bagaimana melayani ini, dalam hal melayani ini kita bisa melayani dengan baik, supaya hasil yang kita kerjakan di dalam melayani ini boleh membawa kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan boleh kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tadi saya singgung bahwa melayani itu mempengaruhi dalam kesuksesan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kita mau belajar daripada firman Tuhan ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dan 15. Saudara nanti baca saja di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ya, ini tentang di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, kita lihat ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku ya adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, saudara-saudara, yang pertama di sini Tuhan ajarkan di dalam melakukan, melayani sesama kita, bahkan melayani Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa melayani itu adalah merupakan satu perintah Tuhan. Ya, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-14, saudara, ya, di situ dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yakin adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ada kata wajib di situ, saudara. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya kita harus kewajiban. Ini adalah suatu perintah yang harus, tidak boleh enggak. Nah, ini adalah perintah Tuhan. Sadari, saudara, yang pertama ini sadari, saudara, bahwa melayani itu adalah perintah Tuhan, kewajiban buat kita untuk melakukan
yaitu melayani satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Di dalam yang ke-13, caranya dengan apa? Nah, Yesus memberikan satu teladan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa melayani dengan baik? Ya, karena melayani dengan baik itu, Yesus memberikan satu teladan. Teladannya apa, saudara? Kalau saudara melihat dari cerita ini, di mana Tuhan Yesus mengambil satu baskom, kemudian dia mengikat lap di pinggangnya, dan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ini satu gambaran, saudara, di dalam melayani itu, yaitu lakukan melayani itu dengan kerendahan hati. Itu yang perlu saudara dan saya kerjakan di dalam kehidupan ini. Ya, lakukan melayani dengan kerendahan hati, sebagaimana Tuhan Yesus melakukan melayani sesama manusia, yaitu dengan merendahkan dirinya. Ya, itu yang perlu saudara dan saya kerjakan di dalam kehidupan ini, saudara, yaitu lakukan melayani sesama saudara dengan kerendahan hati. Yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan, apapun ya juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan untuk kita melayani sesama manusia, lakukan seperti untuk Tuhan. Apa artinya melakukan seperti untuk Tuhan? Artinya beri yang terbaik. Ya, beri yang terbaik untuk sesama kita. Jangan kita melakukan asal-asalan. Jadi memberi seperti untuk Tuhan itu beri yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan kita melakukan asal-asalan. Ya, yang bekerja, ya lakukan pekerjaan saudara dengan sebaik-baiknya. Seorang bisnismen, ya harus saudara mengerjakan bisnis dengan sebaik-baiknya. Ya, seorang pedagang pun demikian, saudara. Dan kita semua, ya, sesuai dengan profesi kita maupun apapun profesi kita, ya, sebagai pelajar atau apapun itu, saudara, mari kita mau beri yang terbaik. Ya, seorang pelajar ya harus belajar dengan baik sebaik-baiknya. Ya, seorang ibu rumah tangga ya harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Layani seisi keluarga saudara dengan sebaik-baiknya. Seorang suami ya beri yang terbaik, ya, satu dengan yang lain. Ya, jadi itu artinya melakukan seperti untuk Tuhan, bahwa kita memberi yang terbaik kepada sesama kita. Ya, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini merupakan satu perintah Tuhan yang untuk saudara bisa kerjakan di dalam melayani sesama kita, bahkan melayani Tuhan pun. Nah, kemudian saudara yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, yang ketiga, saudara, Tuhan mengajarkan di dalam melayani sesama kita itu, yaitu melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya? Melakukannya dengan takut akan Tuhan. Ya, berpegang pada ketetapan Tuhan. Ketika kita melayani sesama kita, tetapi ketika kita melayani sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, itu berani tegas karena kita mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya saudara melakukan melayani itu dalam koridor, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, yang berbisnis sebagai karyawan, sebagai pedagang, apapun profesi saudara, ya saudara harus melakukannya dengan takut akan Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan.
Jadi ini yang penting di dalam melayani sesama kita, di dalam kita melayani Tuhan, yaitu saudara bekerjakan di dalam nama Yesus, artinya saudara berpegang kepada ketetapan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Jauhkan daripada dosa, ya, jauhkan daripada hal-hal yang tidak benar di dalam kita melayani sesama kita. Ya, kalau misalnya saudara ada banyak orang yang melakukan ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan di dalam melayani sesama kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah prioritas di dalam melayani Tuhan. Ya, ada satu cerita, ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, seorang anak muda disuruh neneknya untuk membeli obat. Ya, kemudian anak muda ini pergi, saudara, untuk membeli obat, tetapi di tengah jalan dia ditelepon oleh pacarnya. Ya, karena mungkin hari Valentine, ya, dia mau happy saudara, untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Akhirnya dia bukan beliin obat neneknya, tapi dia malah berjalan-jalan dengan pacarnya. Kemudian dia pulang ke rumah, tahu-tahu di rumah saudara, rumahnya sudah ramai, ya, dengan tetangga, bahkan saudara-saudara sudah kumpul di rumah. Ternyata neneknya sudah meninggal. Nah, saudara, dalam cerita ini, saudara-saudara, ya, kita harus menarik kesimpulan melayani itu punya prioritas. Ya, saudara harus memprioritaskan mana yang lebih utama di dalam melayani sesama kita. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai seperti anak muda tadi, itu akan mendapatkan penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, coba kalau dia mendengarkan dia beli obat terlebih dulu, setelah itu dia baru mendatangi pacarnya, ya bisa seperti itu. Ya, tetapi dia tidak melakukan itu. Nah, ada penyesalan yang luar biasa. Jangan sampai terjadi di dalam kita melayani Tuhan itu kita tidak punya prioritas. Makanya di dalam melayani sesama kita maupun melayani Tuhan, saudara harus bisa memilah mana yang prioritas. Ya, oleh sebab itu prioritas ini penting di dalam kita melayani Tuhan. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita mau belajar lagi di dalam melayani ini, saudara. Melayani itu jangan kita mencari popularitas. Ya, ada banyak orang melayani itu mencari popularitas supaya dia terkenal, supaya dia dibilang hebat. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi belajarlah di dalam melayani sesama kita, di dalam melayani Tuhan, bukan mengejar popularitas. Belajar daripada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Ya, dia bilang jangan bilang kepada siapa-siapa. Ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan ketika dia melayani. Dia tidak mencari popularitas. Ya, nah, oleh sebab itu kita pun di dalam melayani sesama kita, bahkan melayani Tuhan, jangan kita mencari popularitas supaya ingin dipuji dan lain sebagainya. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Perhatikan saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan untuk Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani sesama, tadi saya katakan di awal bahwa ketika kita melayani, maka akan mempengaruhi kesuksesan kita. Nah, ketika kita melayani sesama kita, melayani dengan baik, ya, di dalam kehidupan kita, maka kesuksesan kita raih. Nah, kesuksesan, keberhasilan yang kita peroleh, nah itu untuk apa? Ya. Apakah untuk diri kita atau untuk siapa? Nah, Tuhan mengajarkan di dalam Roma 11 ayat 36 ini, coba perhatikan saudara, dan saudara bisa merenungkannya di situ. Sebab segala sesuatu
adalah dari Dia. Ya. Hidup saudara itu dari Dia. Saudara bisa hidup itu dari Dia. Kemudian oleh Dia, artinya apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan itu dari Dia. Keberhasilanmu, kehebatanmu itu dari Dia. Dan untuk siapa? Apa untuk diri kita? Tidak. Tuhan mengajarkan semuanya untuk Dia. Ya. Jadi untuk Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudara, kita mau sadari di dalam kehidupan kita bahwa saudara dan saya, bahwa melayani sesama kita bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara, ya, ayat terakhir kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, ayat ini merupakan ayat lanjutan daripada Roma 11 ayat 36 tadi, saudara. Ketika kita melayani dengan baik, kita melayani bukan untuk diri kita, tapi kita melayani untuk Tuhan. Nah, Tuhan tegaskan bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Ya, garis bawahi saudara, ibadah yang sejati itu adalah ketika saudara melayani, ya, baik melayani Tuhan, baik melayani sesama dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, maka itu adalah ibadah sejati buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah beracara di dalam kehidupan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melayani sesama kami, melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan semuanya untuk kemurahan anugerah Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang lakukan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati gembala sidang kami, berkati bangsa negara kami, berkati dari tim medis Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemerintahan Joki ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan, kiranya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong Tuhan pekerjaan baik usaha daripada jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan menolong kami semuanya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya ya Bapa di surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin.